Jadi kalau penyakit genetik itu kan dia turun ya, turun lewat kromosom, lewat gen yang diturunkan dari ayah ibu kepada. Ini bukan penyakit keturunan ya, ini penyakit infeksi ya. Kuman TBC ini biasanya kan mati dengan pencahayaan atau sinar matahari ya. Nah rumah-rumah ya minta maaf ya, rumah-rumah misalnya dengan pencahayaan yang kurang ya, minim ya kuman itu lebih lama dia di dalam ya, sehingga kita masuk ya bisa aja kita terhirup. Anda bisa bayangkan kalau orang itu TBC dan dia masuk gereja. Apalagi gereja sekarang AC dong. Kemudian dia berada dalam lingkungan kita kan tidak tahu bahwa ya orang duduk di depan kita nih orang TBC atau di belakang kita, di samping kita ini TBC. Gereja ini banyak orangnya ini kan menyanyi lagi kita, ya kan? Pos menyanyi karena dia lagi keadaan sakit, dia menyanyi paling keras dia. Minum obat TB itu biasanya dalam keadaan perut kosong atau 1 jam setelah makan. Tidak, kalau minum obat selama 6 bulan sembuhnya sembuh total. Gereja Masehi Injili di Timur. Shalom, selamat datang kembali di podcast Pemuda Sinode Gemit. Hari ini kami hadir kembali dengan sebuah topik yang luar biasa. Di hari ini 24 Maret tepatnya Hari Tuberkulosis Sedunia, dan sudah ada bersama dengan kami di sini saat ini dokter spesialis paru. Selamat malam dok. Selamat malam. Apa kabar dok? Baik. Kenalan dulu lah dok ya. Oke. Dokter boleh kenalan dulu nama lengkap. Kalau nama lengkap saya Nixon Edward Faot. Saya seorang dokter dengan spesialisasi paru dan saluran pernapasan. Luar biasa. Dokter Faot ternyata putra daerah kebanggaan kita yang menjadi seorang dokter yang begitu luar biasa dengan kepanjangan adulam FISR. Mungkin itu dokter lebih menjelaskan apa itu, mungkin lebih spesifik. Oh ya, kalau spesialis parunya itu kan SPP ya, spesialis paru. Kalau FISR-nya itu adalah fellowship saya. Siapa dokter? Tapi menarik Pak Om. Berarti asli orang NTT pasti. Ya, TTS. orang Soe. Orang Soe. Itu orang ini. Ya, jadi bapak saya aslinya dari Soe, dari Kuan Fatu, Kecamatan Kuan Fatu, Desa Kakan. Kalau ibu saya orang Rote. Domisili di Kupang dok. Domisili saya di Kupang. Sekarang Pak Dokter bertugas di mana? Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit WZ Yohanes. Rumah Sakit WZ Yohanes. Sebagai ASN ya dok ya? Ya, sebagai ASN. Pemprov. Ya, tepat. Di Hari Tuberkulosis Sedunia, hari ini ya dok ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya tuberkulosis itu dok? Ya, kalau berbicara tentang tuberkulosis ya, ini kan penyakit yang sudah sangat lama ya. Barangkali seiring dengan keberadaan manusia, penyakit ini sudah ada ya. Kalau saya pernah mengumpamakan ya, dalam cerita-cerita Alkitab misalnya ya. Ada cerita Alkitab. Ya, artinya kalau kita dalam cerita-cerita Alkitab bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta, kemudian ya atau lepra. Nah, kalau bicara tuberkulosis secara ilmiah atau taksonominya itu berarti dia itu satu famili dengan atau satu genus ataupun satu ordo dengan Mycobacterium lepra. Jadi kalau lepra sendiri itu penyebabnya adalah Mycobacterium lepra. Kalau tuberkulosis itu penyakit ya yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Berarti serumpun mereka. Ya, satu famili, gitu. ya, satu genus ya. Kalau dalam taksonomi ada genus, ada ordo, itu satu mereka. Berarti kalau saat itu sudah terdeteksi Barangkali Barangkali, pada masa itu barangkali ada penyakit TBC-nya, tapi mungkin tidak tercatat ya. Ya. berarti sakit TB ini bisa Sudah dikategorikan cukup penyakit tertua juga. dong? Iya, cukup lama ya. Ya, penyakit ini sudah sangat lama. Jadi Mycobacterium tuberculosis saja sendiri itu baru ditemukan itu oleh Robert Koch itu pada 24 Maret 1882. Jadi penemuannya itu yang kemudian dijadikan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Jadi 1882 itu bayangkan sampai saat ini ya. Dan sekitar 1905 itu dia mendapat hadiah Nobel untuk penemuannya ini. Oke. Kalau gejala awalnya itu seperti apa sih dok TB ini? Jadi kalau orang yang terkena TBC ya, Oke. yang pertama itu biasanya batuk, berdahak ataupun tidak lebih dari 2 minggu. Batuk ini kadang disertai dengan bercak darah atau batuk darah. Yang kedua bisa disertai dengan penurunan nafsu makan, berat badannya juga menurun ya. Jadi kita lihat orangnya awalnya kok ini kayaknya gemuk, kok sekarang jadinya kurus. Pakaian yang dipakai juga longgar ya. Nah kemudian biasanya dia mengeluh badan tidak enak, lemas, kurang bersemangat, kurang bergairah, ya pucat juga ya. Kalau penampakan kita bisa lihat ini orang kayaknya sakit ya, nampak sakit. Hal-hal yang tidak spesifik, misalnya dia mengeluh keringat di malam hari, padahal itu gejala awal situasinya justru harusnya dia dingin, tapi ini merasa berkeringat ya, seperti itu ya. Nah sebelum lebih jauh Pak Dokter, dari tadi kan katanya terkait dengan gejala. Seberapa bahaya sih penyakit ini sampai ada hari khusus ya? Khusus. Ya pasti ya. Kalau TBC ini kalau kita klasifikasikan, dia tidak hanya menyerang organ pernafasan, ya. Jadi tidak hanya saluran nafas atau paru, tetapi juga bisa ekstra, ya, di luar dari paru. Jadi misalnya, jadi TBC ekstra paru itu bisa dia mengenai saraf ya atau otak, contohnya meningitis TB ya, ataupun dia bisa mengenai tulang, ya bisa TB tulang, atau misalnya dia mengenai usus, TB usus ya, dan organ lain di mana dia dapat tumbuh dan berkembang di situ dan bisa merusak organ-organ di situ. Jadi seberapa bahayanya ya cukup bahaya. Jika dia mengenai otak ya orangnya bisa tidak sadar, terjadi meningitis ya, kemudian kena tulang ya bisa lumpuh ya, kemudian mengenai usus ya bisa terjadi gangguan pencernaan ya, dan kalau dia mengenai paru ya tentunya paru sebagai organ pernafasan ya, dan kalau kita ngomong tentang paru ya, orang hidup itu kan salah satunya ya dia bernapas ya. Kalau organ bernapasnya sudah terkena ya pasti itu cukup membahayakan ya. Berarti awalnya dari TB paru dulu dok, baru dia bisa menyebar, ataukah dia bisa langsung? Bisa, tidak, dia biasanya masuk ke saluran pernapasan, berkembang di dalamnya, kemudian menyebar, bisa lewat cairan-cairan limfe ya, ataupun cairan pembuluh darah ya, darah, kemudian menyebar ke organ-organ di sekitar. Ini kembali sedikit nih ya. Iya. Sorry saya potong. Dokter tadi kan bilang kalau ada batuk berdahak, ada ini.
ini mau tanya, ini habit kan? Biasanya kita orang NTT ini habitnya, mohon maaf ya dok, kalau bangun pagi sikat-sikat, itu kayak gitu dok, maaf. Itu kan biasanya buang kerotok. buang kerotok tuh ada judara ikut kadang. Nah itu apakah itu juga bisa masuk kategori gejala ataukah? Ya, jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Dia harus disertai yang tadi saya sampaikan ya. Biasanya ya gejala-gejala lain juga ikut ya. Seperti nafsu makan menurun, berat badan menurun ya, batuknya juga cukup mengganggu ya. Seperti itu ya. Oke, Dok. Saya kemarin baca di sebuah artikel berita di NTT sendiri ini cukup mengkhawatirkan TBC di NTT ini. Di angkanya di sekitar 7.000-an. Itu kurang lebih, itu cukup banyak, yang saya pikir cukup banyak. Nah, dari pengalamannya dokter, kira-kira kenapa sih TB bisa terjadi? Ya, itu nanti kita kalau mau ngomong penularannya banyak ya. Tapi saya mau gambarkannya seperti ini dulu. Kalau pasien ini atau orang tersebut kena TB, ya, kemudian tadi menyambung yang kalau seberapa bahaya, kalau dia misalnya anak-anak, ya, kemudian dia sudah terkena TB. Berarti TB ini di semua kalangan usia? Bisa di semua kalangan. Nah, kemudian tentunya masa depannya menjadi lebih tidak pasti ya, atau bisa terancam masa depannya. Harusnya misalnya ke depannya dia bisa menjadi tentara atau polisi ya. Kalau sudah terkena TB dan menimbulkan bekas kan, kalau ronsen ya biasanya tesnya nggak lulus ya. Kemudian atau misalnya dia harusnya bisa menjadi seorang atlet, tapi karena sudah kena TB di tulang ya, tulangnya menjadi rapuh atau bisa patah kan, itu juga akan mengganggu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana tadi pertanyaan, bagaimana TB itu bisa berkembang di NTT? Maksudnya di NTT atau? Iya, dari perspektif kita orang NTT dengan budaya kita dan terus habit kita. Habit ya. Kalau TB, kita ngomong TB ini kalau misalnya ngomong tentang penularannya, bahwa TB ini bisa menular itu akibat dari partikel ya, partikel atau droplet ya, yang kalau saya istilah bahasanya ya, saat kita bicara, saat kita tertawa, saat kita batuk, saat kita bersin. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa saat kita berbicara itu sekitar 200-an, 250, 240 gitu partikel yang kita lontarkan. Kemudian kalau saat kita batuk itu 2000-an, 2400-an itu partikel yang kita lepas ya. Kalau kita bersin biasanya disertai dengan batuk ya, aci gitu ya, itu sekitar 4.000-an lebih sampai 1 juta partikel. Membutuhkan berapa banyak partikel untuk seseorang itu bisa terkena? 1 partikel cukup ya. Nah, tergantung kondisi penerimanya tubuhnya saat itu. Jadi orang itu bisa terpapar, bisa terkena itu tergantung satu paparannya, terus lama paparan, kemudian kondisi daripada imun daripada si penerima ya. Kalau kondisi fisiknya lagi lemah atau barangkali dia punya penyakit komorbid ya, atau penyakit ikutan penyerta, atau mungkin punya penyakit yang menurunkan daya imunitasnya, ya lebih mudah dia terkena dibanding dengan yang imunitasnya lebih kuat ya. Jadi kalau orang itu kita ya itu bisa terpapar, ya. Tetapi
belum tentu kita tularkan, terinfeksi. Nah, jadi terpapar, kemudian kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia menjadi tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Nah, dalam waktu 24 jam dia sudah membelah bakteri tersebut ya. Nah, kalau saat dia membelah atau berkembang tergantung imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita ini kuat ya, tubuh kita bisa melokalisir ya bakteri tersebut sehingga kitanya tidak menjadi sakit. Jadi aman lah ya. Artinya, tetapi ingat, kita masih bisa menjadi pembawa. Namanya TB laten. Jadi kalau istilah bahaya laten itu ya TB laten. 1 tahun kemudian sekitar 3-5% orang yang punya TB laten ini bisa menjadi TB aktif. Jadi kayak COVID dulu ya dok. Jadi sistem imunitas kita ini membungkus TB tersebut, ya bakteri Mycobacterium TB tersebut, ya sehingga kita tidak menjadi sakit. Tetapi di suatu saat, di suatu masa, misalnya sistem imun kita menurun, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Nah, ketika dia sistem tubuh kita membungkus ya atau melokalisir kuman tersebut, nah ini kita disebut TB laten ya. Ada istilah TB laten, artinya ada kuman TB di dalam tubuh kita tapi tidak sampai menimbulkan sakit. Nah kalau sakit ya sudah, dia tumbuh dan berkembang menyerang organ-organ kita ya. Kalau dia berkembang di paru ya efeknya ya jaringan paru bisa rusak sampai akhirnya kita batuknya bisa keluar darah. Seperti itu. Oh iya, dok. Izin Kak Teldo, jadi kita kembali ke belakang sedikit, tadi kan sejarahnya penyakitnya cukup lumayan tua. Apakah ini termasuk penyakit genetika? Oh tidak. Jadi kalau penyakit genetik itu kan dia turun ya, turun lewat kromosom, lewat gen yang diturunkan dari ayah ibu kepada. Ini bukan penyakit keturunan ya, ini penyakit infeksi ya. Jadi dia menular ya. Nah, kenapa dalam satu keluarga itu bisa terkena? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kan kalau orangnya misalnya bapaknya TBC ya, terus dia tidak berobat, terus sehari itu bapaknya bicara berapa banyak, ya kan? Bicara, mungkin ngobrol, jadi kemungkinan orang yang berada di dalam keluarga itu kan terpapar. Terus lama paparan itu kan lebih lama dia berada di, apalagi ya kuman TBC ini biasanya kan mati dengan pencahayaan atau sinar matahari ya. Nah rumah-rumah ya, minta maaf ya, rumah-rumah misalnya dengan pencahayaan yang kurang ya, minim ya, ya kuman itu lebih lama dia di dalam ya, sehingga kita masuk ya bisa aja kita terhirup dan akhirnya berkembang. Dan bisa jadi imunitas tubuhnya juga kurang bagus, sehingga ya satu rukun keluarga itu bisa saja bisa kena, satu keluarga, papa, mama, anak. Nah. Oke, kalau misalnya gini dok, kita sudah misalnya terpapar secara tidak sadar. Kalau kita mau ceknya gimana dok? Ini ya biasanya seseorang itu kan deteksi dini ya, orang bilang mau deteksi dini TBC ini kan. Kalau di luar ya barangkali di daerah yang bukan endemis ya, itu kan bisa ada yang namanya tes tuberkulin ya, tes seperti itu untuk menunjukkan bahwa tubuh kita ini pernah terpapar atau sedang terpapar dengan kuman TBC. Karena ada sistem antibodi yang terbentuk yang menunjukkan bahwa kita ini sudah terpapar oleh kuman TBC. Tetapi yang bisa kita lakukan yang paling sederhana ya kalau kita punya gejala batuk ya,
lebih dari 2 minggu dengan tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi ya, nah itu mungkin kita bisa segera memeriksakan diri ya, atau barangkali kita punya kontak serumah ya, atau keluarga kita ada yang didiagnosa TB ya, coba kita periksakan ya. Terus kalau misalkan sudah tertular nih dok, bagaimana sih cara pengobatan? Ya, sebelum kita ngomong tentang pengobatan ya, bagaimana kita itu bisa didiagnosa. Bahwa saya ini TBC, keluarga saya, ibu saya atau adik saya ini dikatakan oleh dokter itu TBC. Ya. Biasanya kalau dokter itu dia akan memulai dengan menanyakan kepada pasien ya, kepada kita misalnya kalau datang batuknya sudah berapa lama ya, apa disertai dengan batuk darah, ada penurunan nafsu makan menurun, berat badan menurun, keringat malam, terus kontak serumah misalnya ada tidak keluarga kita yang sakit, batuk-batuk lama, pernah minum obat seperti itu, obat paket biasanya. Kalau sudah seperti itu dan ternyata ada, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang sederhana yang biasa dikerjakan di puskesmas itu periksa dahaknya. Nanti dikasih tempat ya, namanya pot ya, kemudian diberikan kepada kita untuk mengumpulkan dahak ya. Sewaktu pada saat kita datang biasanya langsung diminta dahaknya, kemudian dilanjutkan dengan besoknya, besok pagi-pagi bangun pagi biasanya kan kalau tidur bangun yang tadi dibilang waktu sikat gigi kan banyak tuh. Nah itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke laboratorium. Nah nanti sama orang laboratoriumnya diperiksakan di bawah mikroskop. Nah itu akan dilihat apakah ada kuman TBC atau bakteri TBC di situ. Selanjutnya kalau memang ada, nah kita akan didiagnosa dengan TBC paru, BTA-nya atau BTA itu singkatan dari bacil tahan asam, untuk menyebutkan kuman TBC itu positif. Nah, artinya kita memang terkonfirmasi secara bakteriologi bahwa kita terpapar. Bukan, sudah tidak terpapar lagi, memang kita sudah sakit TBC. Nah, ya kita sakit TBC ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pemeriksaan TCM atau dengan metode molekuler ya, untuk mendeteksi selain Mycobacterium tuberculosis juga apakah kita ini kuman yang kita idap ya, yang terkena kita itu adalah kuman yang masih sensitif atau tidak dengan obat TBC yang namanya rifampicin. Berarti ada macam-macam obat? Ya. Nah, kalau itu misalnya masih sensitif, maka kita akan lanjutkan dengan pengobatan. Nah, pemeriksaan berikutnya biasanya dengan pemeriksaan radiologi atau di ronsen, orang Kupang bilang ronsen. Nah, kalau radiologi ini baru akan menunjukkan gambaran radiologi. Nah, bahasa Kupang atau orang Kupang potong biasa sebut dengan di paru-paru ada flek. Betul pernah dengar. Istilah bilang Sering kali. Ini paru-paru flek. Dokter bilang paru-paru ada flek. Ya barangkali itu adalah gambaran untuk secara radiologi menunjukkan bahwa ada gambaran kerusakan pada paru ya, yang diakibatkan oleh kuman TBC. Nah, orang Kupang paru-paru flek ini. Flek paru biasanya. Sehingga kalau sudah itu diagnosa atau konfirmasi, maka kita lanjutkan dengan pengobatan. Nah, kalau pengobatan TBC yaitu kalau orangnya sudah terkonfirmasi TBC tetapi belum pernah pengobatan sebelumnya, maka kita berikan obat TBC itu kategori 1. Ya, biasanya obatnya bilang obat paket gitu ya.
Jadi pemerintah sudah menyediakan obat TBC itu secara paket, dan pengobatannya itu selama 6 bulan. Minum obat rutin dong. Rutin Tidak selama boleh 6 lepas. bulan ya. Jadi 2 bulan pertama itu nanti setiap hari, 4 bulan berikutnya itu selama 3 kali seminggu. Jadi obatnya minta maaf ya, ukurannya agak besar ya. Kemudian itu minumnya juga tidak pagi siang malam, langsung dalam sebuah momen waktu. Artinya kalau minumnya jam 5 sore, besoknya jam 5 sore. Atau kalau misalnya minumnya jam 8 malam atau jam 10 malam ya besoknya jam 10 malam. Biasanya dalam keadaan perut untuk minum obat TB itu biasanya dalam keadaan perut kosong atau 1 jam setelah makan. Apakah ada pantangan ketika kita dalam proses pembuatan TB sendiri? Kalau pantangan ya tentunya pantangan ya lebih pada ini ya, menjaga kesehatan ya, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum alkohol ya, merokok atau yang lain ya, yang misalnya kurang istirahat ya mungkin harus dibatasi ya, sehingga tidak menambah beban tubuh untuk proses penyembuhan. Tapi setelah 6 bulan itu apakah bisa sembuh? Ya, kalau pengobatannya secara teratur ya, dia tidak bolong ya atau putus-putus minum obat, ya diharapkan sembuh ya, biasanya juga sembuh ya. Nah, kemudian tergantung juga kondisi masing-masing orang ya. Kondisi orang tersebut apakah dia hanya murni sakit TBC saja atau dia punya penyakit komorbid yang lain, terutama pada usia-usia lanjut ya. Misalnya karena dia punya sakit diabetes, punya sakit jantung, punya sakit ginjal, nah itu akan muncul komplikasi lain lagi seperti itu ya. Sembuhnya itu sembuh total atau hanya sekedar menekan bakteri? Tidak, kalau minum obat selama 6 bulan sembuhnya sembuh total. Ya. Kira-kira kita masih bisa menularkan atau masih bisa nanti? Ya kalau sudah sembuh sudah tidak lagi. Itu Ya. betul-betul Nah, bersih. sebentar, kriteria sembuhnya itu, nah nanti kita akan evaluasi lagi. Misalnya, kalau misalnya pada saat diperiksakan kita BTA-nya atau gambaran waktu kita periksakan dahak itu terkonfirmasi bahwa di dalam dahak kita ini ada kuman TBC, maka nanti setelah pengobatannya bulan kelima itu kita akan periksakan dahak lagi, dan itu akan terlihat bahwa kalau misalnya dahaknya itu sudah tidak ada kuman, nah kita lanjutkan sampai bulan ke-6 diperiksakan lagi dan memang tidak ditemukan kuman bakteri TBC, maka bisa dinyatakan sembuh. Nah, tetapi ada tetapinya. Tetapi yang kedua, apakah pada saat kita bulan kelima itu kita periksakan lagi dan ternyata hasil BTA-nya itu masih ada kuman TBC atau Mycobacterium TBC di situ, maka orang itu dinyatakan gagal pengobatan. Jadi berobat lagi. Berobat Ada lagi, paket 2, paket ya. 3-nya. Dan ataupun bisa misalnya sudah dinyatakan sembuh 2 tahun kemudian bisa jadi kambuh lagi. Nah, kambuhnya ini kan banyak faktor ya. Bisa jadi dia terkena lagi kuman TBC lagi, sehingga dia tidak lagi menjalani pengobatan yang 6 bulan, tetapi lebih lama lagi, jadi 8 bulan. Selama 2 bulan. Ya, kategori 2 namanya ya. Kalau dulu ini artinya beberapa waktu yang lalu ya, 2-3 tahun terakhir dan sebelumnya itu untuk kategori 2 itu disertai dengan obat injeksi atau suntik.
Ya minta maaf ya, ini suntiknya di pantat. Jadi ya kita bisa bayangkan selama 2 bulan atau sekitar 46 kali suntikan. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Luar biasa. Jadi Menoso. ya Anda bisa membayangkan ya, ini ya area pantat kita ini menjadi lebih kebal barangkali. Kenapa Kan harus di situ, setiap Dok? ya memang kan daerah tempat injeksi otot ya, kan suntikannya ke dalam intramuskular ya. Jadi hanya di situ otot. saja. Ya Anda kalau di paha bagaimana? Tiap hari di paha kan? Kan di sini kan mungkin isinya lebih tebal ya. Jadi lebih tahan banding kayaknya. dibanding di paha. Ya seperti itu. Jadi ya obatnya banyak, pengobatannya lama. Nah ini mempengaruhi kedisiplinan orang untuk mau minum obat. Kadang merasa jenuh, capek ya. Setiap harus minum obat. Belum lagi ada beberapa orang yang dia alergi terhadap obat itu. Ada rasa mual, kadang ada rasa gatal-gatal. Nah, masing-masing orang ya, ada yang banyakkan 10 mungkin 1 yang punya riwayat alergi, ya itu menjadi lebih kompleks lagi. Nah ini pengobatannya lebih lama. Belum lagi stigma, ya kan? Kalau dengan TBC itu ya, TBC itu menjadi penyakit ya. Kalau belum hati-hati dia jantungan, nah mungkin lain ya. Tapi kalau TBC langsung orang semua akan menarik badan. TBC ini jauh. Nah, karena itu kan menjadi stigma yang kurang baik ya. Memang saya pernah dapat itu, Pak Dok. Maksudnya dapat. Bukan dapat jadi TBC-nya. Oh ya jelas. Kalau saya pasien di sini, Dok. Saya pernah di satu kondisi itu ada teman yang memang gejalanya ke sana, gejalanya ke TB, tapi belum dikonfirmasi dokter, tapi disuruh oleh teman. Itu kapan? Jaga jarak. Sudah beberapa tahun yang lalu. Lanjut. Beberapa tahun yang lalu. Jadi setelah dikonfirmasi memang dia TB dan tapi sebelum dari situ teman-teman sudah jangan dekat-dekat dia lah. Dia TB. Dan itu saya merasa kenapa kok bisa dekat dia? Ini kan penyakit ini menurut saya, Pak Dok, menurut saya kalau saya tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan pasti tetap. Tapi kita jangan membuat kesenjangan sosial. Tapi itu menurut Pak Dokter bagaimana? Karena ini kan banyak sekali penyakit yang bukan hanya TB. Yang ketika orang itu terkena kita mulai diskriminasi, jangan dia. Ya itu artinya begini ya, memang kita menjaga supaya kita tidak tertular ya, atau kita tidak terpapar, bukan berarti kita akhirnya membuat orang ini menjauhkan orang ini dari pergaulan atau tidak ya. Justru dia harus mendapatkan perhatian ya, kita harus memberikan motivasi. Yang tadi saya ceritakan bahwa ini pengobatannya lama, dan saya mau sampaikan begini, siapa yang berani menjamin bahwa kita ini tidak pernah terpapar kuman TBC? Benar. Ya kan? Sekarang misalnya Anda berada dalam satu pesawat misalnya, Anda yakin bahwa kiri kanan Anda itu orang yang tidak TBC? Anda makan di warung atau Anda makan di tempat restoran, misalnya bakso yang paling enak di Kota Kupang atau dimanapun ya, yang rame, kamu yakin bahwa di depan itu bukan orang TBC? Iya toh? Cuci itu saya udah bersih. Ya, kalau dia di depan pikir dia makan terus mungkin keselak cabai atau apa ya, kemudian aceh batu 3-4 kali ya saya bilang tadi. Kalau bersinar ribuan bakteri sudah dikeluarkan ya lewat partikel itu ya, ribuan partikel yang dikeluarkan, dan barangkali ada yang masuk juga ke dalam tubuh kita, mungkin karena imunitas tubuh kita yang baik sehingga kita tidak menjadi sakit, tapi barangkali kita adalah TB laten juga
Ada TB dalam tubuh kita, tapi sistem imun tubuh kita ini yang lagi menutupinya, membungkusnya. Ini pentingnya untuk kita tetap menjaga kesehatan ya, supaya imun kita tetap memagari ya, sehingga dia tidak keluar dari pagar lah, meruak keluar begitu ya, sehingga akhirnya kita menjadi sakit. Jadi seperti itu. Jadi ya tidak harus dijauhkan ya. Dan keluarga yang kebetulan ya tidak diminta, tetapi ya orangnya keluarga kita ada yang sakit ya, tidak perlu kita harus menjauhkan. Misalnya dia disuruh keluar dari rumah, suruh cari kos sendiri, atau barangkali misalnya dia sudah boleh makan dengan kotor ya, artinya orang yang sakit juga harus diberi pemahaman bahwa dirinya berpotensi untuk menularkan ini kepada keluarganya, sehingga misalnya piring atau sendoknya dipisahkan misalnya, atau makannya tidak saat momen yang sama, bukan berarti dia dikucilkan. Nah itu harus diberikan pemahaman sehingga orangnya tidak menjadi tersinggung ya. Kalau di kelas misalnya seperti itu juga ya. Dan kita memberikan motivasi kepada dia supaya minum obatnya harus lebih teratur ya. Kamu semangat, karena ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa 2 minggu setelah minum OAT secara teratur itu kuman yang tadinya positif itu di dalam dahak itu setelah diperiksakan lagi sudah negatif. Apa artinya? Artinya bahwa potensi menularkannya dia itu sudah menurun, ya kan? Ya. Di dalam dahaknya kan sudah tidak ada kuman, ya seperti itu. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada saudara, keluarga, teman, sahabat, siapapun juga yang misalnya terkena sakit tersebut. Baik, Pak Dokter, jadi dari tadi ini kita lebih banyak berbicara tertular nih. TB ini datang secara tertular. Nah, perilaku manusia seperti apa yang bisa membangkitkan atau membuat bakteri TB ini ada, misalkan mabok atau merokok, atau adakah perilaku lain-lain yang dia bisa memicu bakteri ini? Ya, jadi kalau masalah habit ya, kebiasaan ya, kalau menyangkut dengan merokok ataupun menyangkut dengan minuman ya, barangkali dia tidak terkait langsung, tetapi barangkali tidak langsung ya, misalnya dengan mengkonsumsi minuman keras ataupun kebiasaan minuman keras saja membuat sistem tubuh kita kan sudah akan menurun misalnya ya, karena kondisi alkohol segala macam ya. Jadi kalau ini kan bakteri ya, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu tertular terpapar oleh kuman TB, barangkali dia lebih cepat sakit dibanding dengan misalnya dia berolahraga. Yang kedua, kebiasaan merokok misalnya. Kalau merokok mungkin kita sepakat ya bahwa paru ini kan kuman TB ini kan menularnya kan melalui saluran pernafasan. Sementara kalau kita misalnya punya habit atau kebiasaan merokok, ya paru-paru kita tidak sehat. Nah, sehingga mungkin dalam kondisi seperti itu kuman TB lebih nempel lah kalau dia terpapar dengan tubuh kita, dengan kita ya, dengan saluran nafas seperti itu. Jadi paru-paru kita ya lebih tidak sehat dibanding dengan kita tidak merokok. Mungkin itu secara tidak langsung. Dengarnya gini Dok, biasa kan ya namanya kan anak muda pasti kan habit teman-teman ada yang minum ya, dengan alkohol nih Dok. Kan sebenarnya kan minum dengan over gelas ini kan sudah sehat Dok. Tapi ada juga yang bilang begini, kok itu alkohol, di situ dikasih mati itu kuman. Ya. Tolong edukasi yang baik. Kalau terkait langsung dengan TB tidak ya. Ya, tapi mungkin penyakit-penyakit lain, misalnya hepatitis barangkali ya. Yang mungkin penularannya lewat oral barangkali ya. Memang belum ada penelitian yang saya baca, barangkali sudah ada, mungkin saya akan cari lagi ya. Mungkin kan ketika kita menempelkan
gelas ke bibir kita kan air liur juga Iya. bisa ikut nempel di situ. Nempel di situ. Ini ya berpindah toh. Iya. Dan ketika kita minum kita tidak bersihkan lagi baru minum kan langsung kasih. Di atasnya barangkali alkohol, tapi yang di bawah gelas kan yang kita nempel dengan ini kan belum tentu ya, bisa jadi seperti itu. Biasanya lebih ke ya penyakit seperti hepatitis barangkali ya. Tapi ya mungkin saya harus baca lagi ya menyangkut itu ya. Mungkin ada penelitian yang lebih spesifik tentang kebiasaan minum satu gelas mutar-mutar. Itu habitnya. Itu adat. Tapi itu dulu saja, sekarang jangan. Tidak apa-apa ya, gelasnya satu-satu saja. Jadi masing-masing di gelas tuang sendiri. Nanti namanya bukan minuman persaudaraan, Pak Dok. Oke, Pak Dok. Nah. Ini kan kita sudah banyak bicara dok, sakit, pengobatan, pencegahannya dok. Ya, jadi kalau yang tadi kita sudah berbicara bahwa pertama TB ini memberikan efek yang cukup signifikan bagi kesehatan kita ya, penyakit ini, dan menjadi perhatian untuk kita semua, sehingga pilihan mencegah itu adalah pilihan yang lebih baik ya dibanding dengan pengobatan. Jadi kalau pepatah lama mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, ini lebih tepat. Karena pilihan pengobatannya satu, obatnya banyak, waktunya lama ya. Efeknya juga misalnya Anda seorang pekerja content creator misalnya, atau Anda seorang pekerja yang misalnya ada di mana, Anda harus tertunda. Kadang-kadang hanya tidak bisa berproduksi ya secara maksimal oleh karena pengobatan ya. Misalnya Anda seorang penyanyi ya, karena TBC gimana ya? Dia itu menjadi masalah-masalah yang akan timbul. Pengobatannya waktunya lama ya. Dan ya satu lagi yang saya sampaikan bahwa sekarang ini ada tren baru ya, bahkan sudah banyak ya di Kupang sendiri, di Rumah Sakit WC Yohanes ini sudah kita obati kuman TB yang resisten obat. Ya, jadi namanya TB MDR atau TB dengan resisten terhadap obat. Nah, apa artinya? Bahwa obat-obat TB yang selama ini kita pakai itu kumannya ini juga sudah mulai beradaptasi ya, menjadi kebal. Bandel dia. Ya, kalau sudah kebal dengan obat yang kita pakai, ini menjadi masalah baru. Karena apa? Pengobatan yang kita lakukan 6 bulan itu untuk 6 bulan sudah tidak menjadi berarti. Dan pengobatan untuk TB yang resisten obat ya, entah itu kan kalau obat TB ya, obat TB itu ada, saya minta izin menyebut obatnya itu ada yang namanya rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol. Nah, 4 jenis obat ini diberikan bersamaan untuk membunuh kuman TB tersebut, dipakai dalam pengobatan selama 6 bulan. Jikalau salah satu atau salah 4 obat ini sudah menjadi resisten, maka pilihan pengobatannya itu menjadi lebih kompleks. Nah, obat-obatnya lebih banyak, waktunya lebih lama. Sebelum ini pengobatan untuk MDR itu waktunya itu hampir 2 tahun. Dan suntiknya itu selama 8 bulan. Anda bayangkan suntiknya 8 bulan. Dan pilihan untuk memilih obat-obat ini kita harus berkonsultasi terhadap dokter penyakit dalam, THT, dokter mata, karena efek obat ini dia multi organ. Bahkan sampai di dokter jiwa. Ya. Saking obat ini punya efek juga yang sangat banyak terhadap tubuh kita. Tapi pilihannya tidak ada, harus diobati. Nah, dan kalau kita terpapar lagi dengan orang yang kuman TB-nya sudah
resisten atau sudah kebal, maka kita yang baru ini tidak lagi melewati yang kategori 1 6 bulan, kategori 2 8 bulan, tidak, kita langsung. Nah, kita langsung naik kelas ya sakitnya itu. Nah, kita langsung seperti itu. Nah, itu sangat merusak ya, artinya dari kumannya ini sangat merusak dan sangat berbahaya bagi kita ya, bagi masa depan kita ya, keluarga kita. Dan kita tidak tahu kalau orang misalnya di depan kita nih sakit TBC-nya yang biasa-biasa atau yang resisten terhadap obat, kita tidak tahu. Ini menjadi hal yang sangat penting ya, sehingga perang terhadap TB ini bukan hanya orang per orang ya, pemerintah ya lewat program-program, bahkan dunia lewat program WHO dari dahulu sampai saat ini masih terus kita berperang melawan penyakit ini ya. Dan karena penularannya yang lewat droplet ini ya, itu menjadi kesulitan untuk kita atasi ya. Karena bagaimana Anda bisa menahan orang untuk tidak berbicara, menahan orang untuk tidak batuk, mempunyai kebiasaan atau habit membuang ludah, batuk sembarangan ya. Itu sampai batuk pun ada etikanya ya, kita menutup ya. Tapi sekarang kan dengan kasus COVID ini yang banyak ya belakangan ini, salah satu hal positif itu ya menggunakan masker itu. Nah, itu membuat kita secara tidak langsung itu juga bisa membatasi penularan daripada TB. Nah, menyangkut dengan pencegahan ya, hal atau poin pentingnya adalah memutuskan rantai penularan ya toh, supaya orang itu tidak tertular, rantai penularannya kita putuskan. Nah, pertama, bagi kita yang sehat ya, tentunya menjaga tubuh kita tetap sehat ya, menjaga stamina tubuh kita dalam keadaan prima ya, menjauhkan kebiasaan atau habit-habit yang kira-kira bisa membuat imunitas tubuh kita menjadi menurun ataupun paru-paru kita menjadi sakit ya. Ambil contoh misalnya merokok ataupun juga minum alkohol, itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang sakit. Nah, bagi mereka yang sakit ini adalah ketika sudah terdiagnosa dan sudah terkonfirmasi bahwa dia TB, maka harus diobati. Dan minum obatnya itu harus teratur, tidak boleh putus. Dulu tuh ada namanya pengawas minum obat atau PMO. Ya, siapa dia? Keluarganya, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, ya namanya. Yang mengawasi minum obatnya secara teratur. Ya. Dan dia juga harus kita berikan edukasi ya tentang betapa penyakit ini sangat menular dan dia punya potensi untuk menularkannya kepada orang-orang sekitarnya yang dia sayangi, sehingga dia harus punya kesadaran untuk mau sembuh sehingga dia tidak menularkan itu kepada orang lain. Jadi memutuskan rantai penularan. Nah, yang berikutnya ya support lingkungan, keluarga ya kepada dia, dan peran pemerintah tentunya lewat puskesmas misalnya, ada kunjungan daripada petugas kesehatan ke rumah, memastikan bahwa orang ini benar-benar minum obat secara teratur ya. Dan saya pikir juga peran-peran gereja ya lewat jalur-jalurnya, mungkin ada jemaatnya yang sakit ya, bagaimana supaya bisa disupport, sehingga ya supportnya tidak harus dalam bentuk material, tetapi mungkin secara rohani ya, dengan doakan supaya dia punya
semangat untuk mau sembuh. Anda bisa bayangkan kalau orang itu TBC dan dia masuk gereja. Nah. Apalagi gereja sekarang AC dong. Kemudian dia berada dalam lingkungan kita kan tidak tahu bahwa ya orang duduk di depan kita nih orang TBC atau di belakang kita, di samping kita ini TBC. Ya, gereja ini banyak orangnya ini kan menyanyi lagi kita, ya kan? Pos menyanyi karena dia lagi keadaan sakit, dia menyanyi yang paling keras dia misalnya. Biasanya gitu loh kalau dalam masalah. Iya tuh dia butuh sungguh-sungguh, dia menghayati dengan sungguh-sungguh ya. Dia berteriak lagi ya, lantang dia ngomong itu kan droplet atau percikannya mungkin kalau ngomong hanya 1 meter mungkin 3 meter depan. Bisa 3-4 meter kiri kanan lagi. Nah, Anda bisa bayangkan itu ya. Jadi ini penting ya, penting untuk kita penyakit ini yang saya sampaikan 1882 ya, itu sudah ditemukan oleh Robert Koch 24 Maret 200 tahun. Anda ya 200-an tahun ya, sorry, 1200 tahun ya. 200-an tahun ya. Nah, sampai hari ini kita masih berperang lewat dengan penyakit ini. Dan dia tidak seperti 200-an tahun ditemukan, tapi dia juga sudah berubah ya. Dengan manusia menemukan obatnya, dia juga berubah dengan sistem kekebalannya ya. Sehingga kebal terhadap obat-obat itu. Jadi ya itu poin yang saya mau sampaikan. Kita putuskan rantai penularan itu. Bagi yang sakit segera berobat ya, pastikan bahwa dia minum obat dengan teratur ya sampai tepat waktu, artinya 6 bulan ya 6 bulan ya. Kita yang sehat ya jaga kesehatan ya, kemudian ya beretika dalam batuk misalnya, buang kerotok atau buang darah, jangan sampai gitu. Tapi saya kurang setuju kalau batuknya gini. Kalau kita ada anak, kita kan batuk gini baju. Terus kalau kita gendong anak masih janganlah. Kan kalau pakai ada anak ya harus pakai masker. Iya, setuju dong. Artinya kan kalau cukup baju Anda saja yang kotor, jangan sekitar Anda yang harus menerima percikannya. Oke. Ini TB ya, kita ngomong TB. Jadi melihat ya, kita cerita-cerita tadi betapa besarnya ya dampak yang dia timbulkan ya. Ada sih penelitian tentang riset tentang pembiayaannya dan segala macamnya. Saya tidak punya data saat ini, tetapi jelas bahwa ini menghabiskan pembiayaan yang cukup besar ya. Baik dari segi pengobatannya maupun juga orang yang sakit ya. Sehingga yang tadi saya bilang, kalau soal edukasi apa yang baik kita lakukan ya cegah itu. Cegah dan kita putuskan rantai penularan itu, sehingga dia kalaupun ada yang sakit dalam satu rumah ya cukup satu itu saja yang sakit. Jangan penyakit itu kemudian diturunkan lagi kepada anaknya, kemudian anaknya menurunkan kepada teman-teman sekolahnya. Ini kan berbahaya sekali. Dan ya kalau anak-anak sampai kena, Anda bisa membayangkan anak kita ya was-was juga. Misalnya kalau saat ini kita minta maaf ya, kita misalnya tidak melihat asisten rumah tangga kita misalnya. Setuju. Yang kita percayakan menggendong anak kita, mengantar anak kita ke sekolah, taunya dia TBC. Kalau di Jawa tuh kebetulan ada saudara juga di sana dong. Mereka suka minta ART dari Kupang, dari soalnya katanya sayang anak. Tapi sebelum kerja mereka dibiayai untuk cek kesehatan. Cek kesehatan dulu ya, termasuk ronsen ya. Bahkan sampai tolak. Iya. Cek semua. Kalau sehat baru boleh kerja. Kalau tidak, ini kan penting ya kan. Ya kita sibuk misalnya bekerja, kita sibuk dengan karir kita, tapi masa depan anak kita percayakan kepada orang-orang yang
kita anggap bisa menolong membantu kita ya, saudara-saudara kita yang kita percayakan mereka untuk, nah mereka sendiri kondisi tubuhnya seperti apa, jangan-jangan mereka ada juga yang TBC ya, batuk ya, setelah itu kita dengar bahwa dia tidak mau pulang lagi di kampung sana sementara pengobatan 6 bulan. Wah, ini anak kita gimana ya, itu ya. Jadi ya bukan menakut-nakuti sebenarnya, bukan ya. Dari poin kita adalah penyakit ini memang dia punya dampak yang cukup besar ya bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita, lingkungan kita. Jadi dengan melihat dampaknya yang segitu besar, harusnya kita juga lebih baik kita jaga supaya dia tidak terkena seperti itu. Setuju. Memang pencegahan dan sadar itu lebih baik ya dok. Ya. Lebih menyiapkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju. Terakhir dok, untuk pengobatan ini ditanggung BPJS? Ya. Untuk pengobatan TB ini sampai saat ini gratis ya, dari pemerintah. Dari paket 1, paket 2. Ya, semuanya gratis ya. Asal bayar BPJS. Ya, kalau TB-nya sendiri ini program pemerintah, jadi dia gratis ya. Memang sudah. Ya, non jadi BPJS dia juga. tetapi kan kepentingan kita misalnya untuk BPJS ini kan, jikalau ada pemeriksaan tambahan lainnya yang tidak ditanggung ya. TB-nya sih ditanggung ya, tapi pemeriksaan misalnya darah lengkapnya, ronsen toraknya ya kan, itu kalau dia tidak ada asuransi BPJS misalnya ya ronsen sendiri dia. Kalau menyangkut TB-nya, periksa dahaknya, periksa gen expertnya, bahkan obatnya itu ditanggung pemerintah. Tapi ya yang lain-lainnya harus bayar sendiri. Oke dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, semoga bisa bermanfaat. Ya. Pasti bermanfaat dong. Apalagi kan banyak anak muda ya. Habitnya kan seperti dokter lihat lah, kita kesana kemari, TikTok sana sini, yang kita tidak tahu ketemunya ada yang sakit atau tidak. Terutama kita di lingkup pemuda gemit, Pak Dok, kan biasanya di gereja semangat untuk melayani buat kegiatan. Ya, jadi ya kita juga harus peduli dengan teman saudara. Ya, kalau misalnya ada teman-teman kita ya semoga tidak ya, tetapi ada sahabat saudara teman kita yang misalnya di gereja, di jemaat atau sakit ini, ya kita jangan menjauhkan ya. TBC lu awas ya. Jangan bergabung dengan dia TBC ya, kan kasihan ya, karena kita juga bisa jadi esok-esok kita yang kena. Jadi ya harus memberikan motivasi bahwa ini penyakit bisa sembuh kalau kamu minum obat secara benar dan teratur. Diharapkan semua. Kata-kata terakhir Pak Dok. Ya, kalau saya selalu menyampaikan begini, bahwa setiap orang ya untuk sakit itu tidak harus tua. Ya, kalau anak-anak bisa sakit, kemudian orang muda bisa sakit, orang tua apalagi bisa sakit. Ya. Tetapi saat mati juga tidak harus sakit. Ya. Jadi di situ kita berserah kepada Tuhan ya. Waktu kita apakah hari ini, besok, atau lusa kita tidak tahu. Ya, kita bisa berbuat yang ya, kita bisa melakukan apa yang lebih baik daripada hari ini. Sepakat. Kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini, tanggal 24 Maret, terutama tentang penyakit TB bersama di Hari TB Sedunia. Iya, di Hari TB Sedunia bersama seorang putra daerah, dokter yang luar biasa, Pak Dr. Nixon Faot, spesialis paru, teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bisa teredukasi. Kalau mau untuk kita semangat terus mengedukasi,
Jangan lupa share video ini, like dan subscribe sebanyak mungkin lah. Itu gratis. Ini gratis. Tidak Jadi dipungut biaya. ini adalah semangat kita melayani dari media digital gitu katanya. Oke. Jadi akhir kata Pak Dok mungkin kita akan berdoa, tapi ini kita kebetulan kita dua nih Pak Dok anak pendeta sama-sama. Oke. Jadi- Silakan. Jadi sebelumnya kasih tender. Ya. Kita dulu. Tepat, ya. Siapa yang berdoa? Kita berdoa kata berdoa. Oke, beta saya yang berdoa. Beta saya menerima tolak berkat Tuhan. Jadi Sip. Pak Dokter, Kak Telda, mari kita tenang untuk menentu anak Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami hikmah dari talenta kami masing-masing. Pak Dokter dengan talenta yang begitu luar biasa, pengalaman yang begitu luar biasa, sudah bisa membagikan kami begitu banyak cerita, edukasi, dan juga kekhawatiran-kekhawatiran tentang penyakit TB ya Tuhan. Engkau juga memberikan kami tim pemuda Gemit hikmah untuk mampu mendokumentasikan secara baik untuk bisa mengedukasi lebih banyak lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk segala karunia-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, di hari TB internasional ini ya Tuhan, di tanggal 24 Maret, kami juga berdoa untuk seluruh pengidap penyakit TB dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka. Kami tahu tangan kami tidak mampu untuk menjamah satu persatu. Bahkan Pak Dokter sendiri yang setiap harinya harus bertemu dengan pengidap-pengidap TB juga tidak mampu untuk menjamah dan menyembuhkan satu persatu. Tapi kami tahu melalui kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau mampu untuk menjamah dan menyembuhkan satu persatu ya Tuhan. Semua kami berserah kembali pada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau memberkati kami semua dengan talenta kami masing-masing, supaya kami terus membagikan hal-hal yang baik pada seluruh dunia Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam. Salam.